Di awal pernikahan, semuanya terasa baru. Mulai dari tinggal serumah, berbagi tanggung jawab, sampai adaptasi sama kebiasaan pasangan yang sebelumnya cuma kelihatan sekilas. Nah, di masa-masa ini, satu hal penting banget yang harus dijaga dan dibangun adalah kepercayaan. Kepercayaan itu fondasi. Tanpa itu, hubungan rumah tangga bisa gampang goyang walaupun secara luar kelihatan bahagia. Tapi masalahnya, gimana sih cara membangun kepercayaan dari awal? Apalagi kalau masing-masing punya latar belakang dan cara pandang yang beda? Yuk, kita bahas langkah-langkah membangun kepercayaan di awal rumah tangga. Bukan cuma buat bikin hubungan adem, tapi juga biar kalian bisa bertumbuh bareng dalam pernikahan yang sehat. 1. Jujur dari hal paling sederhana. Kejujuran bukan cuma soal ngomong jujur pas lagi ditanya, tapi soal transparansi dalam keseharian. Misalnya, kamu telat pulang, kasih tahu alasannya. Lagi stres di kerjaan, jangan pendam sendiri. Dengan membiasakan jujur, pasangan akan merasa dihargai dan dilibatkan dalam hidup kamu. Mulailah dari kebiasaan kecil. Jangan bohongin hal-hal sepele kayak, "Aku udah makan kok," padahal belum. Karena dari situ biasanya tumbuh curiga. Kalau kebiasaan kecilnya udah jujur, ke hal besar juga jadi lebih dipercaya. 2. Konsisten sama perkataan dan perbuatan. Kata-kata manis itu penting, tapi kalau nggak sesuai sama tindakan, malah jadi bikin kecewa. Misalnya kamu bilang, "Aku bakal lebih perhatian," tapi tetap sibuk sama HP tiap malam, itu malah bikin pasangan bingung. Sebenarnya dia serius nggak sih? Kepercayaan tumbuh dari konsistensi. Jangan cuma janji, tapi buktiin. Kalau kamu bisa dipercaya dalam hal kecil secara konsisten, pasangan juga nggak akan ragu buat percaya hal yang lebih besar. 3. Saling terbuka soal masa lalu. Gak semua orang nyaman ngomongin masa lalu. Tapi kalau memang ada hal-hal penting yang bisa berpengaruh ke hubungan sekarang, sebaiknya dibicarakan. Misalnya, pernah punya pengalaman diselingkuhin, punya trauma keluarga, atau pernah ada masalah finansial. Tujuannya bukan buat mungkit-mungkit, tapi biar pasangan ngerti kondisi kamu sepenuhnya dan bisa jaga perasaan kamu. Ini salah satu bentuk kejujuran yang bisa memperkuat kepercayaan karena menunjukkan bahwa kamu gak ada yang disembunyiin. 4. Bangun kebiasaan komunikasi sehat. Komunikasi itu kunci. Bukan cuma soal ngobrol, tapi juga soal cara ngobrol. Jangan nunggu emosi numpuk baru ngomong. Biasakan untuk cerita secara terbuka tentang perasaan masing-masing, baik itu senang atau kecewa. Kalau ada yang gak disukai, omongin baik-baik tanpa saling nyalahin. Daripada ngomong, "Kamu tuh selalu," lebih baik ganti dengan, "Aku ngerasa gak nyaman waktu." Dengan begitu, pasangan gak merasa diserang, dan komunikasi bisa tetap jalan tanpa konflik. 5. Hindari kebiasaan membandingkan. Salah satu hal yang bisa bikin kepercayaan runtuh adalah ketika kamu membandingkan pasangan dengan orang lain. Entah itu mantan, teman, atau keluarga sendiri. Misalnya, bilang, "Coba kamu kayak suaminya si Adeh, dia tuh romantis banget." Tanpa sadar, itu bisa bikin pasangan merasa gak cukup. Lama-lama dia bisa mikir, "Apa aku emang gak layak buat dipercaya atau dihargai?" Kalau udah begini, kepercayaan bisa rusak, dan perasaan minder mulai tumbuh. 6. Pegang janji, sekecil apapun. Sering banget kita mikir, "Ah, janji kecil doang, nanti juga dia lupa." Padahal, pasangan bisa aja ingat dan itu jadi ukuran, kamu bisa dipercaya atau enggak. Misalnya, janji mau bantu bersih-bersih hari Sabtu, ya tepatin. Bukan soal besar atau kecilnya janji, tapi soal tanggung jawab.
Sekali kamu pegang janji, pasangan bakal percaya kamu juga bisa pegang hal-hal besar dalam hidup bersama. 7. Tunjukkan empati dan pengertian. Hubungan itu bukan kompetisi siapa paling benar. Kadang, yang dibutuhin bukan solusi, tapi didengerin. Tunjukin bahwa kamu peduli sama perasaan pasangan, walaupun kamu nggak sepenuhnya ngerti situasinya. Empati ini bikin pasangan merasa aman. Mereka tahu, mereka bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Nah, dari rasa aman itulah kepercayaan lahir. 8. Jangan gunakan kesalahan sebagai senjata. Setiap orang pasti punya salah. Tapi kalau kesalahan pasangan terus-terusan diungkit tiap berantem, itu bisa jadi bom waktu. Lama-lama pasangan mikir, ngapain aku cerita jujur kalau nanti dipakai buat nyerang gue lagi? Buat komitmen bareng. Kalau udah maafin, jangan diulang-ulang lagi. Fokusnya bukan saling menyalahkan, tapi sama-sama belajar supaya gak keulang di masa depan. 9. Libatkan Tuhan dalam hubungan. Buat kamu yang punya keyakinan spiritual, melibatkan Tuhan dalam hubungan bisa jadi cara paling kuat buat membangun kepercayaan. Doain pasanganmu, diskusi bareng soal visi hidup, dan jadikan kepercayaan bukan cuma urusan duniawi, tapi juga nilai-nilai spiritual. Dengan gitu, hubungan jadi lebih bermakna, karena kalian tahu bahwa kalian punya tujuan yang lebih tinggi, bukan cuma sekadar hidup bareng. 10. Bangun kepercayaan lewat waktu berkualitas. Luangin waktu buat berdua. Bukan cuma nonton TV bareng, tapi waktu berkualitas yang benar-benar fokus ke pasangan. Misalnya, ngobrol sebelum tidur tanpa gadget, masak bareng, jalan pagi, atau hal-hal sederhana tapi bermakna. Dari situ, kalian makin kenal satu sama lain, makin terbuka, dan makin gampang percaya. Penutup. Membangun kepercayaan di awal rumah tangga itu proses, bukan hasil instan. Tapi kalau dilakukan dengan kesadaran, ketulusan, dan usaha bersama, hasilnya bakal luar biasa. Kepercayaan yang kuat bikin hubungan jadi tempat pulang yang nyaman. Tempat di mana kamu gak harus pura-pura jadi siapapun. Tempat di mana kamu bisa tumbuh jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, bareng orang yang kamu pilih buat seumur hidup. Jadi, yuk mulai dari sekarang, rawat kepercayaan itu. Karena begitu rusak, butuh waktu dan usaha jauh lebih besar buat membangunnya kembali.